lagi gue. Udah ya, cukup ya. Cukup ya, tapi ini dia Iritel dan juga Uranus. Berarti Coba lu, siapa nih yang mau jadi junglernya? Ini Gashen kan? Lalu midnya, midnya ini Matilda, Udil pakai Matilda kemungkinan Terizla nih. Roam. Iya, Iya gak sih? sejadi. Wah ini, Apalagi wah Ars juga out of the box nih. Sama nih. Ini jawaban dulu nih, kita lihat nih. Romer terakhir. Iritel atau Iritel mid dijawab lagi karena sempat muncul kan dari Rebellion Iritel mid. Tapi yang gold siapa? itu Enggak itu gold. sangat tidak capable Teris. juga hero-hero Atau goldnya. jungler Terizla atau jungler Uranus. Jauh. Atau memang Udil akan menggunakan Gashen. Digocek. Ayo. Kids pakai itu, Udil pakai Terizla bu di mid bu. Oh, Terizla mid ya. Oke, Terizla mid ketemu sama Oke. Jauhead plus Valentina. Oke. Nah itu tuh yang Ini tadi tinggal menjadi jawaban. Ini dilempar bakal jadi senjata makan tuan nggak? Nah itu dia. Seru nih. Asik nih. Wah, Jadi ini buat teman-teman beda semua lagi. ya mau nggak mau ini adalah dua tim dari Indonesia yang akan bertemu dan hanya akan ada satu tim yang melaju. Jadi support aja lah teman-teman ya. Semuanya mereka pasti akan membawa nama Indonesia juga, Yap. nama region kita juga. Betul. Ayo satukan suara. Kalian terserah mau dukung AE, mau dukung dari Rebellion, tapi kurang-kurangin lah hujatan itu cuy. Yap. Kurang-kurangin lah buat apa? Atau mau disatukan aja semua pendukung dari tim untuk ada hashtag IndoPride. Boleh. Dan ini dia kesiapan dari kedua tim untuk bertanding di game yang pertama. Karena kita udah melihat tadi game yang cukup cepat ya di match ketiga. Dan Land of Dawn akan menjadi saksi siapakah yang mensecure game pertama. Udil sebagai mid laner menggunakan Terizla. Terizla. Iha. Kita akan lihat aja. Palu gada sebesar itu. Apa lu cari gua ada? Wah. Wah sakit banget. Tapi memang clearingnya cepet banget ya. Dari. Tuh. Dari. Nah loh. Tapi ini nanti penalty zone-nya bakal bisa ter-IMU sih. Itu yang saya sebutkan. Kalau Betul. memang ada team fight, ada MU duluan ataupun IMU dibalas IMU. Ya. Penalty zone dibalas penalty zone ya. Tapi ini dia sedikit ada Iya, MU kenapa dibalas agresivitas. MU ya? Iya. Makasih ya. Hah, Terima kasih. MU di Inggris. Oke. Tapi di sini dari Rebellion ya yang sudah mulai terlihat adanya Wait. sedikit invasi lagi. Ejector udah mulai connect. Udil mau kemana terkena efek teror dan Dairen berhasil mensecure first blood-nya. Bandel ya Wijanarko ya. Satu. Diam-diam loh dia. Diam-diam flicker ejectornya dan berhasil mendapatkan first blood itu adalah mid lane, kemungkinan besar akan tertinggal ya harusnya nanti di area dari turtle yang pertama. Iya, dan balik lagi kan dari sisi Terizla sendiri dia nggak punya escape ability. Yep. Movement speed kayaknya juga nggak bisa menghindari unstoppable force atau flicker ejector nantinya. Agak sedikit sulit nampaknya, tapi fearless udah mulai masuk. Death coach udah mulai hadir juga. Sedikit ada smart missile coba untuk memberikan sedikit damage-nya menuju ke arah depan sana. Gadingin ke arah belakang. Ejector Buset udah dah. mulai connect lagi. Satu buah dagger berhasil untuk connect kepada Wijanarko, berhasil dihilangkan dan satu tukar satu. Tapi Kids bagus ya nunggu momennya luar Yap, biasa sabar. sekali. Timing yang sangat luar biasa yang dia pertontonkan barusan. Ngelihat dulu ada beberapa short skill keluar baru ntar dia ngegas lagi. Sabar ya. Sabar. Bijak banget ya. Bijak. Harus bijak untuk bermain kayak gini. Walaupun namanya kids gitu kan, tapi permainannya emosionalnya tidak seperti kids Iya. pada umumnya. Jadi dia tidak serta-merta langsung main tabrak-tabrak aja walaupun burst damage yang dimiliki juga besar banget. Tapi Wijanarko masih level 3 belum ada double force tapi Udil udah level 4. Penalty zone-nya dikeluarkan pula. Turtle-nya ke reset sejauh ini. Ada satu ejector tadi berhasil lagi namun Udilnya masih bisa selamat karena ada sebuah guiding win. Tapi penalty zone belum kembali lagi keluar Electromagnet belum dikeluarkan pula satu damage. Masuk ke dalam tubuh Udil. Udilnya pun langsung down dan juga tidur di area dari River. Tapi Dairen berada di 3 player dari Alter Ego harus mundur. Cycling Eagle, Unstoppable Force-nya dikeluarkan pula. Ejector lagi, Kids-nya dilempar layaknya bola basket. Namun Wijanarko flickernya. Iya. Untuk mundur ya karena dia hampir bisa ditumbangkan. So belum juga punya damage yang cukup menyakitkan, apalagi belum ada atribut defensif pastinya dari Wijanarko sejauh ini. Dan Turtle yang pertama belum menjadi objektif untuk kedua tim. Ingat tadi ada sedikit pertukaran nyawa ya. Dan tadi satu penalty zone ternyata tiruan ya Iya. yang dikeluarkan oleh Swelo. Tapi ini bisa jadi pisau bermata dua
Karena Swallow kalau dia mengeluarkan penalty zone, udah pasti dia bakal menyerahkan jiwa raga dan tubuhnya. Dan apalagi kita tahu notabene adalah Valentina tidak punya sustainability yang besar gitu. Habis setidaknya kan dia masih punya efek tadi fine lah setelah itu kan untuk bisa tertabrak dan juga dilempar lagi, Udila dipanggil. Pulang udah maghrib dan berhasil. Kayak dulu ya, Iya. pulang udah maghrib takut diculik. Iya, itu. lari-larian kan habis mandi sambil disuapin sayur sop kadang tuh kan. Kuah bakso ke nasi sih sampai cemong-cemong ya kan. Oke, lanjut lagi. Kalau mereka kalian memang merasakan momen-momen masa kecil seperti boleh langsung oleh kalau Kopeda sekarang tatelnya diambil lagi oleh Rebellion Jin dan pertempurannya terjadi. Fredrin dan juga Benedetta bekerja sama untuk bisa mendapatkan lagi karena Udi karena pertempuran terjadi di dua titik sekaligus. Matilda pun langsung down, 2 player yang dimiliki oleh Alter Ego pun hilang. Yap, dan sejauh ini Udil udah terpick off 3 kali. Ini bukan hal yang baik pastinya karena ada sebuah ejector yang lagi-lagi menghalau pergerakan dari Udil. Dan sekarang selama 4 menit game berlangsung, 1.500 network diunggulkan dan juga kalian bisa unggul 750.000. Bukan cuma sekedar 1.500. Dapetin cashback dengan meng-apply kartu kredit HSBC dengan HSBC Visa Platinum. Mantap kali, Queen of Bridging in action bro. Keren emang, halus, smooth terus. Smooth terus. Manis soalnya ya. Ih, Dismoothin. beda. Tapi Wijanarko Unstoppable Force yang memaksakan keadaan dan dirinya pun langsung menghilang, terlihat tadi daripada kepalang tanggung ya. Mending langsung dilanjutin ya dan hilanglah sudah. Tapi Nino mencoba untuk langsung memukul mundur pergerakan dari Bad dengan Swallow-nya. Meski karena berbeda, penalty zone-nya sempat untuk membuat efek knock-up terhadap tubuh dari Swallow. Devin terlalu dalam ya dari Wijanarko, tadi dia lempar tapi disambut sama penalty zone pula. Tapi memang belum cukup untuk bisa menumbangkan Dev Coach yang dituju tadi ya. Tapi ada yang sanggup kalian bawa pulang yaitu Play Your Way The Aurora Collection. Logitech G yang pastinya akan membuat experience kalian bermain game semakin terasa smooth. Smooth. Dan Ya. dengan noise cancellation. Bukan di reduction lagi, di cancel ya. Iya semuanya. Parah, bagus banget nih guys. Tapi di area mid hancur ya. Diam-diam hancur nih. Berhasil satu proyek yang dilakukan oleh pemain Rebellion Jin, tapi di bawah dibalaskan pulau tertaretnya, dihancurkan. Berarti untuk Eritel dia punya keunggulan lebih, mungkin networknya itu bisa akan sangat mendongkrak sekali ya. Harusnya ya bisa menjadi game swing yang bakal jadi snowball pastinya untuk Eritel sendiri. Dan sekarang Turtle yang kedua nampaknya udah mulai di set up oleh teman-teman dari Rebellion. Dan tanpa adanya kontes sama sekali, Fearless berhasil untuk mendapatkan turtle tersebut. Dan sekarang mencoba untuk nge-engage ke arah purple buff yang dimiliki oleh Kids. Tapi lihat Fearless masih bisa untuk mundurkah karena purple-nya ternyata masih bisa di-secure dengan cukup baik oleh Kids sih. Mereka udah dapat info purple diambil, ya udah ngapain dilanjutin, santuy ya dulu di sini bang. Kita tunggu lagi setupnya, mereka tunggu lagi, mereka lihat lagi. Tapi deretan item untuk dari retail dia udah punya Stiletto Plate, Windtalker, OTW Berserker. Sementara dari Hais, BOD udah jadi loh. BOD udah jadi, Stiletto Plate pula ya. Tapi Konsil Pai bakal coba untuk menjadi target operasi Arcane Shade, Shadow Strike, dan penalty zone imitasi. Berhasil untuk melimitasi pergerakan dari Pai, tapi di arah bottom lane, Dairen yang berhasil terkena dengan adanya pick off dari Kids. Yap. Dan sekarang dari inner turret-nya pun mendapat ancaman di area atas. Bisa aja Hais menghancurkan inner turret tersebut. Wijanarko sembunyi ngecamp Persami perkemahan Sabtu Minggu dari situ. Yang biasanya malamnya ada bintal ya. Bayangkan ibunya. Wah, Nangis gak sih? itu malam-malam Tapi- terakhir tuh. Ya, itu kan biasa sepi ya. Tapi kalau misalnya kalian mau rame-rame, nih kalian bisa ikutan MPLI Watch Party. Reservasi sekarang. Keren. Tetap dengan kehalusan dari bridgingan itu yang luar biasa sekali ya. Jadi kalau kalian mau rame, MPL Watch Party. Iya, biasanya favorit sedih-sedih gitu kan. Ini mah seneng-seneng pastinya. Ini stiker favorit aku loh untuk saat ini. Mana tuh? Hey you, I love you. Yang Aduh. TNC. Oke, saya beli atas. Beli ya? Itu TNC ya? TNC betul. Hey you. I love you. Hai. Hey you Mrs. A. I love you. Kenapa sih? Nggak apa-apa. Bucin bebas. Bucin Bisa kalau banget. misalkan lagi jatuh cinta mah bebas. Iya. Yang lain cuma kontrak tapi di arah tengah Swallow yang selalu Wes. meng-IM you dari penalty zone, tapi ada ejector dilempar sudah Pai.
berhasil untuk menjadi satu nyawa yang direnggut kembali di tangan Rebellion. Yep, dan Fearless sekarang menjadi orang terdepan dengan Retribution yang masih standby tapi dia langsung maju. Langsung membuat beberapa player dimiliki oleh Alter Ego. Bukannya mundur tapi Iritelnya siap untuk memberikan damage pula. Penalty zone dikeluarkan, dibalaskan lagi. Tapi ada beberapa player terlalu jauh dan juga tidak ada backupan. Dia mungkin berhasil didapatkan pula oleh Gaisan untuk kali ini. Tapi untuk Fearless dan sedikit lagi yang tersisa sama tidak berhasil langsung dihancurkan. Dan mereka pun pergi lagi dari area tersebut. Yes, ini tidak ada retribution karena tadi Fearless gak pakai retri dan Kids berhasil untuk mengamankan Lord yang pertama. Ini menjadi sebuah angin segar pastinya untuk Alter Ego. Alter Turret di arah top lane sudah berhasil untuk dihancurkan. Haiz sendirian mencoba untuk mendefense lane-nya. Iya, ini dah Wijanarko tetap dengan job desk-nya. Sembunyi dulu guys. Iya, hiding in the bush. Hiding in the bush. Mm. Hiding in your shadow. Wow. Wey, udah berhasil sudah menghancurkan ke arah Udil, tapi Udil berhasil untuk kabur dari atas, ada sedikit lagi, tapi coba lihat, dia aja berhasil selamat, belum berhasil dihancurkan, malah Wijanarko-nya belum langsung down, dan Suelo harus mundur. Nino sudah berasa sakitnya. Wow, itu berbahaya sih kalau misalkan balik lagi dilempar, kalau ada penalty zone semuanya terkena. Balik lagi, terus disambut dengan follow up yang begitu cepat juga dengan beberapa dagger yang keluar. Itu tadi bisa instant kill banget sih. Dan akhirnya ini menjadi sebuah keunggulan juga untuk Alter Ego. Inner turret di arah bawah dan juga di tengah nggak akan bisa lagi di defense oleh Rebellion Xion Lord. Walaupun berhasil untuk dilepaskan, tapi ya inner turretnya tidak akan bisa lagi dipertahankan. Begitupun dengan adanya satu inner turret di arah atas. Setitik lagi hampir saja bisa dihancurkan tapi diusir mundur dengan adanya pergerakan dari Fearless dan juga Wijanarko mencari nyawa yang bisa dihantarkan ataupun dilempar. Tapi harus berhati-hati banget sih karena kalau misalkan melakukan kesalahan seperti tadi, dilempar, di counter initiate, ini akan bisa menjadi bumerang untuk Rebellion sendiri. Dan begitu pun di top lane sekarang Fight yang udah mulai menunjukkan presisinya mengganggu pergerakan Rebellion. Oke, pertempuran kembali terjadi tapi ada satu orang yang berhasil dilemparkan. Double kill tetap berhasil diambil oleh Kids, hanya satu kali tadi selanjutnya nggak kuat lagi. Daerah mau pergi ke arah mana? Daerah masih tidak selamat juga untuk kali karena berhasil kabur dari tersebut. Gagal, triple kill diambil oleh Kids. Kids bagus banget. Bagus banget dia, 902. Ini adalah sebuah KDA yang sangat-sangat baik pastinya untuk jungler. Dan penggunaan dari Gusion yang kita tahu juga sekarang ini cukup favorit ya. Masuk ke ban list atau pick list. Dan menjadi first pick worth it banget untuk Alter Ego. Dimana sekarang mereka berbalik unggul keadaannya. 4.200 net worth yang terselisihkan. Membuat dari Rebellion sekarang sudah kehilangan satu base turret di arah bawah. Yap. Benar sekali, tapi lagi dan lagi ya kayaknya udah semakin tidak efektif lagi ejector yang melemparkan beberapa player ataupun satu player masuk ke dalam kerumunan dari Rebellion. Mungkin targetnya diganti nggak sih? Targetnya bisa jadi ganti dan siapa jadi itu sekarang? Sangat sulit loh. Bisa Gusion, bisa Irithel. Kan dari tadi ejektornya cuman ke Udil doang ya? Iya, sisinya yang dihancurin terus-terusan gitu loh. Dan akhirnya ya udah itu Nino udah mode reok, dia maju. Wah, Nino mode reok mau bahaya. Udah, bahaya banget itu. Mau gimana lagi? Leonya udah lain. Leonya Murphy ya, temennya ya. Bukan itu, nggak main dia, nggak apa-apa. Adanya Dev Coach di sini, tapi sabar. Ini dia Lord yang kedua, udah mulai di setup oleh Alter Ego. Yep. Nino nyicil-nyicil dulu, diajak jalan-jalan, Lordnya tertinggal beberapa leveling yang dimiliki oleh Rebellion, tapi Fearless coba maju. Nino, Dev Coach, di manakah Kids? Kids-nya pun sudah mulai mendekat, tapi Lordnya kereset. Mereka melakukan team fight, Fearless-nya tertinggal, Fearless-nya bisa dihancurkan. Tapi diselamatkan dengan ejector, hanya saja masih sempat ada damage yang masuk ke dalam tubuhnya lewat Irithel. Itu dia satu aksi penyelamatan yang sepertinya belum berhasil dari Wijanarko di sana terhadap Fearless. Dairon mencoba untuk mengganggu, menjadi sebuah distraktor, tapi 4-5 bukan hal yang baik untuk Rebellion. Dan ini dia Lord yang kedua berhasil untuk diamankan Alter Ego tanpa adanya kontes sama sekali. Yap, mereka semua mulai maju tapi Parlap jadi tujuan utama. Hei, dilemparkan kembali, masuk dulu, cukup berbahaya di luar. Yap, udah pulang dulu. Dan Lord yang sudah enhance sekarang berjalan di arah bottom lane. Immortal sudah dipegang oleh Dev Coach yang nantinya dia bakal lebih sustain lagi untuk berada di garda terdepan.
udah semakin berani lagi juga untuk melakukan ada inisiasi. Dan sekarang manajemen Wave Minion yang sangat-sangat baik dari Alter Ego udah mulai menjalankan di arah atas, dibiarkan saja Lordnya berjalan sendirian tanpa adanya pengawalan. Tapi lihat 3 lane yang bakal langsung di pressure oleh Alter Ego. Yap, betul sekali. Nino siap dan ready untuk bisa menghancurkan mereka lewat heavy crossbow yang dia miliki. Tapi Lord, wey, di area yang berbeda. Benedetta berhasil langsung dihancurkan sendirian. Cycling Eagle langsung aja dia landing di area tersebut. Tapi Devcons yang tertinggal sendirian di bagian belakang. Mau lewat mana? Karena ada Wijanarko yang juga menjaga. Akankah dia selamat? Karena Hais pun kali ini menghancurkan karena immortalnya bisa kaburkah? Karena sedikit lagi HP tersisa. Dengan ada satu wave ini dia pun selamat pergi dari satu. Tapi tidak untuk waktu yang lama karena hilang pula Fearless. Darahnya nggak banyak lagi. Tapi penalty zone lewat AMU yang dikeluarkan pula oleh Swallow. Berhasil membuat crowd control untuk beberapa saat. Mereka pegang. Waduh, tapi lihat itu ada heavy crossbow juga. Dan ada satu Bedance Range sudah mulai dihempaskan. Swallow menghilang dan game yang pertama berhasil untuk diamankan oleh Alter Ego Esports atas Rebellion Zion. Bagus banget. Bagus banget sih. Tapi Kids luar biasa Kids sih. gila sih, debut pertamanya. Kids. Wah, hilang. gasiannya kacau. Momentum yang dia tunggu